Kasih karunia dan damai sejahtera bagimu dari Allah Bapa kita dan Kristus Yesus menyertai kamu. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan bagi kita dalam ibadah pertanggiangan tertulis dalam kitab 2 Timoteus pasal 1 ayat 1 sampai ayat 14. Demikian. Dari Paulus, Rasul Kristus Yesus, oleh kehendak Allah untuk memberitakan janji tentang hidup dalam Kristus Yesus kepada Timoteus anakku yang kekasih. Kasih karunia, rahmat, dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Tuhan kita menyertai engkau. Aku mengucap syukur kepada Allah yang kulayani dengan hati nurani yang murni seperti yang dilakukan nenek moyangku. Dan selalu aku mengingat engkau dalam permohonanku, baik siang maupun malam. Dan apabila aku terkenang akan air matamu yang kau curahkan, aku ingin melihat engkau kembali supaya penuhlah kesukaanku. Sebab aku teringat akan imanmu yang tulus ikhlas, yaitu iman yang pertama-tama hidup di dalam nenekmu Lois dan di dalam ibumu Eunike, dan yang aku yakin hidup juga di dalam dirimu. Karena itulah aku peringatkan engkau untuk mengobarkan karunia Allah yang ada padamu oleh penumpangan tanganku atasmu. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan kasih dan ketertiban. Jadi janganlah malu bersaksi tentang Tuhan kita, dan janganlah malu karena aku, seorang hukuman karena dia, melainkan ikutlah menderita bagi Injilnya oleh kekuatan Allah. Dialah yang menyelamatkan kita dan memanggil kita dengan panggilan kudus, bukan berdasarkan perbuatan kita, melainkan berdasarkan maksud dan kasih karunia-Nya sendiri, yang telah dikaruniakan kepada kita dalam Kristus Yesus sebelum permulaan zaman. Dan yang sekarang dinyatakan oleh kedatangan Juru Selamat kita, Yesus Kristus, yang oleh Injil telah mematahkan kuasa maut dan mendatangkan hidup yang tidak dapat binasa. Untuk Injil inilah aku telah ditetapkan sebagai pemberita, sebagai rasul dan sebagai guru. Itulah sebabnya aku menderita semuanya ini. Tetapi aku tidak malu, karena aku tahu kepada siapa aku percaya dan aku yakin bahwa Dia berkuasa memeliharakan apa yang telah dipercayakannya kepadaku hingga pada hari Tuhan. Peganglah segala sesuatu yang telah engkau dengar daripadaku sebagai contoh ajaran yang sehat, dan lakukanlah itu dalam iman dan kasih dalam Kristus Yesus. Peliharalah harta yang indah yang telah dipercayakannya kepada kita oleh Roh Kudus yang diam di dalam kita. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, seorang bernama Henry J.M. Nouwen dalam bukunya yang berjudul Yang Terluka yang Menyembuhkan, dia menuliskan bahwa orang yang terluka memiliki kemampuan untuk menyembuhkan karena kekuatan yang dari Tuhan. Sekali lagi, orang yang terluka memiliki kemampuan untuk menyembuhkan karena kekuatan yang dia peroleh dari Tuhan. Sebenarnya dia sedang terluka. Dia sedang mengalami masalah dalam hidupnya. Tetapi orang yang dalam kondisi terluka ini dapat menyembuhkan orang-orang lain yang tengah dalam terluka juga. Itu kenapa bisa demikian? Karena memang kekuatan Tuhan yang diandalkan, sehingga kita yang terluka ini mampu juga menyembuhkan teman-teman kita, partner kita, orang-orang yang kita kasihi, yang tengah juga dalam keadaan terluka. Demikianlah yang dihadapi, yang dialami oleh Rasul Paulus di dalam perjalanan kehidupan dan pelayanannya. Sebagai seorang rasul, dia mengalami begitu banyak tantangan dalam pergumulan kehidupan dan pelayanannya. Memang benar adalah satu pekerjaan yang sulit bagi kita untuk memotivasi, menyemangati teman atau partner kita yang dalam pergumulan dan penderitaan, dan sementara kita juga di dalam posisi yang serupa. Itu adalah pekerjaan, itu adalah hal yang paling sulit untuk menyemangati orang, memotivasi orang lain, membangkitkan semangat juangnya, sementara kita juga dalam posisi dalam tidak semangat. Atau memberikan kesembuhan kepada orang yang terluka, sementara kita ini juga adalah
dalam kondisi yang terluka. Tetapi dalam kondisi yang sulit itu, kita akan mampu menyemangati orang lain. Sekali lagi tadi, karena kekuatan yang dari Tuhan. Kalau dalam posisi sulit, kita bukan menyemangati orang, tapi biasanya orang lain yang menyemangati kita. Namun berbeda dengan Paulus, walau dalam penderitaan, raganya di penjara, di Mamertin, di Roma, karena memberitakan Injil dan percaya kepada Kristus, akhirnya dia di penjara, dia terluka, dia mengalami pergumulan yang berat. Namun dari dalam penjara itu sendiri pun dia masih mampu membangkitkan semangat, menyemangati partner kerjanya, teman sepelayanannya, anak rohaninya, supaya tetap kuat dan tetap berpendirian teguh kepada Yesus Kristus yang telah memilih dan mengangkatnya menjadi pemberita-pemberita Injil. Namun dia masih mengingat, Paulus masih mengingat, memberi semangat, memberi spirit kepada anak rohaninya, kepada pemberita Injil dan pemberita firman Tuhan, yaitu Timotius. Paulus walaupun raganya terpenjara, tetapi semangatnya, tetapi niatnya, dan tetapi rohnya terus menyala-nyala untuk melayani Tuhan. Bahkan jeruji besi itu sendiri pun, kurungan itu sendiri pun tidak akan mengurung semangatnya dan rohnya yang menyala-nyala itu untuk tetap melayani Tuhan dan memberikan semangat kepada anak rohaninya untuk selalu berkobar-kobar dalam memberitakan Injil keselamatan kepada semua orang. Jadi semangatnya tidak terkurung dalam penjara itu, tetapi mampu keluar dari penjara itu karena sukacitanya adalah sukacita di dalam Kristus, bukan karena dunia ini. Bagi Paulus, hal ini sangat penting untuk memberikan semangat, sebab dia tahu bahwa regenerasi akan berlanjut. Dia mengingatkan Timotius yang masih muda itu supaya dia tetap setia dan tetap kuat dalam tugas pemberitaan Injil kepada jemaat di Efesus. Paulus begitu semangat memberikan motivasi, dorongan agar Timotius itu tetap semangat. Paulus tahu tantangan yang akan dihadapi. Paulus tahu banyak pergumulan yang akan dialami, terlebih dengan pengajar-pengajar sesat. Kalau kita baca di pasal-pasal yang berikutnya nanti. Karena Paulus sudah tahu dan dia sudah terlebih dahulu menghadapi hal yang seperti itu, maka Paulus memberikan penguatan kepada Timotius agar dia kuat melakukan tugas pelayanan yang disampaikan kepada dia. Sebab karena pengajar yang sesat itu, ada banyak orang yang berbalik dari kebenaran dan akhirnya mengikuti kesesatan. Maka Paulus mendengar berita itu, dia tidak mau kalau bertambah-tambah kemudian orang yang mengikuti jalan kesesatan itu. Sebab dia sudah memberitakan tentang kabar sukacita, tentang Kristus yang menyelamatkan itu. Janganlah kiranya penyesat itu kembali datang untuk membawa mereka kepada jalan yang tidak benar. Karena itu Paulus sampaikan firman ini kepada Timotius supaya tetap pada panggilannya dan tetap kuat menghadapi penderitaan, pergumulan, persoalan, terlebih karena pemberitaan Injil itu. Maka untuk menguatkan dan menyemangati Timotius, Paulus menunjukkan dirinya sebagai rasul, yaitu rasul Kristus. Dan kerasulannya pun bukan karena maksud-maksudnya sendiri, tapi karena Tuhanlah yang memilih, menetapkan, dan menjadikan dia menjadi seorang rasul. Jadi sebenarnya kerasulan Paulus itu tidak diragukan. Karena dengan jelas kalau kita sudah membaca sebelum-sebelumnya, Tuhanlah yang mengangkat dia, menangkap dia. Dari seorang Saulus menjadi Paulus. Dari seorang yang menganiaya orang percaya menjadi orang yang paling gencar untuk pemberitaan Injil. Jelas-jelas kerasulan Paulus itu berdasarkan pilihan Tuhan terhadap dia. Dan dia diangkat dan ditetapkan menjadi rasul. Walaupun banyak orang yang ragu. Karena kenapa? Karena ketika rasul itu ditangkap dan dipenjara, maka banyak orang-orang yang menjadi masakan seorang rasul itu dipenjara dan ditangkap, serta dikurung raganya.
Mereka tidak ingat bahwa Yesus pun juga mengalami hal serupa. Betapa banyak orang yang meragukan kenapa Yesus itu disalibkan. Apakah dia tidak mampu turun dari salib itu dan menyelamatkan dirinya? Namun kita yakin dan percaya, katakan, begitulah dia untuk taat dan patuh kepada kehendak Bapa. Maka dalam hal ini juga Paulus perlu mempertegas kerasulannya. Karena ada orang-orang yang meragukan kerasulan itu. Terlebih karena dia terpenjara tadi. Itu pun Paulus terpenjara tentu karena Injil, karena pemberitaan, karena kebenaran yang dia beritakan. Lalu dia mempertegas kerasulannya. Itu adalah oleh kehendak Allah untuk memberitakan Injil. Jadi kerasulannya adalah panggilan dari Tuhan. Jikalau dia mampu menuliskan surat penggembalaan kepada Timotius, walau raganya, fisiknya dalam penjara, itu dia yakini sebagai kekuatan dari Tuhan dan rahmat serta damai sejahtera yang dari Allah Bapa dan Kristus Tuhan yang menyertai dia. Jadi Paulus menyebut Timotius itu dalam firman ini, anakku yang kekasih, seperti kita baca tadi. Kepada Timotius, anakku yang kekasih, kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Tuhan kita menyertai engkau. Dengan demikian, Paulus menyebut Timotius itu sebagai anaknya yang kekasih dalam Kristus Yesus. Kalau sudah ada bagi kita hidup yang saling mengasihi di dalam Kristus, maka kita bisa saling mengerti dan bisa saling memahami antara yang satu dengan yang lain. Pemahaman yang seperti itulah yang disampaikan oleh Paulus kepada Timotius. Anakku yang kekasih, yang kukasihi di dalam Kristus Yesus. Jadi kecintaannya, kasihnya kepada Timotius itu adalah didasarkan pada kasih dan cinta kepada Kristus. Jadi benar-benar ada hubungan yang dekat, apalagi untuk misi dan kelanjutan pelayanan, untuk melakukan pelayanan di dalam Kristus. Selanjutnya kita lihat pada ayat yang ketiga sampai yang kelima, bahwa Paulus menunjukkan sukacitanya dan syukurnya kepada Tuhan dengan dia selalu mendoakan Timotius. Setiap waktu, pada waktu siang dan malam, aku selalu mendoakan engkau. Karena apa? Karena Paulus mau Timotius itu tidak gagal dalam pelayanannya. Walaupun usianya terbilang muda, walaupun godaan begitu banyak, tantangan begitu banyak, persoalan begitu banyak, pergumulan kehidupan begitu banyak, Paulus tidak mau, walau dalam usia mudanya, Timotius itu gagal dalam melakukan misi dan pelayanannya, dalam melakukan tugas-tugasnya. Itu sebabnya Paulus dengan penuh doa kepada Tuhan siang dan malam. Dia tidak pernah lupa mendoakan anak rohaninya itu, supaya dia mampu melakukan tugas dan tanggung jawab, serta pemberitaan Injil itu kepada orang banyak. Maka sekali lagi, ada sukacita Paulus mengingat Timotius dengan selalu mendoakannya. Dan dia sampai mengingat-ingat juga keharuan dan air mata. Ya, mengingat Timotius dalam tugas dan pelayanannya. Betapa kesungguhan hati Paulus untuk partner kerjanya yang bersama-sama untuk melakukan misi itu supaya semakin lebih baik. Dia selalu mendoakan, memotivasi, mendorong supaya misi itu, kabar baik itu tersebarkan ke penjuru dunia, ke banyak orang. Maka ayat yang kelima, dikatakan di situ bahwa pada ayat yang kelima, aku teringat akan imanmu yang tulus, yaitu iman yang pertama-tama hidup di dalam nenekmu Lois dan di dalam ibumu Eunike, dan yang aku yakin hidup juga di dalam dirimu. Ya, artinya di sini adalah iman yang tulus ikhlas itu adalah iman yang tidak munafik, yang tidak pura-pura. Iman yang ikhlas itu didapat dari, belajar dari Lois neneknya dan Eunike mamanya atau ibunya. Artinya di sini sudah jelas bahwa iman yang tulus ikhlas itu lahir dari pengajaran yang baik di tengah-tengah keluarga. Jadi Timotius itu menjadi seorang pemberita di pada masa usia mudanya, tidak lain dan tidak bukan ada pengaruh dari keluarga, nenek dan ibunya yang selalu mengajarkan firman itu kepada dia. Maka kalau orang tua yang taat,
nenek yang taat, opung yang taat, orang tua yang taat, lebih dominan akan melahirkan generasi-generasi yang taat. Karena pengajarannya itu pasti akan selalu berlanjut. Itu artinya bahwa iman yang tulus ikhlas itu lahir dari pengajaran di tengah-tengah keluarga. Pengajaran di tengah keluarga bagus, bukan lagi... jadi dengan gampang Timotius itu diajari karena dari keluarga sudah beres pengajarannya. Dan Paulus tahu itu dari nenekmu Luis dan dari orang tuamu, ibumu yang bernama Eunike. Jadi dasar Timotius itu jelas berangkat dari pengajaran keluarga yang baik. Nenek dan ibunya mungkin kalau zaman sekarang ini dikatakan sebagai para Kamis yang baik gitu. Yang sungguh-sungguh, yang melakukan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik. Itulah yang menjadikan, itulah karunia yang harus dikobarkan oleh Timotius. Pengajaran yang dia peroleh, apa yang dia dapat dari Paulus, dari orang tuanya, pengajaran-pengajaran dari firman Tuhan itu, itulah kemudian yang akan diajarkannya dengan berkobar-kobar, memberitakan Injil dan keselamatan itu. Jadi benar, keluarga pengajar iman pertama bagi anak-anak. Maka penting pengajaran di tengah keluarga, apalagi di generasi penerus, apalagi di tengah perkembangan zaman ini orang tua, begitu sangat perlu untuk mengajarkan, mendidik, dan membimbing anak-anaknya untuk firman Tuhan. Sebenarnya mereka gampang untuk memperolehnya dengan gadgetnya, tapi bukan itu tujuan utama mereka. Itu dipakai lebih kepada hal-hal yang menurut kesenangan, untuk game, untuk permainan, dan lain sebagainya. Maka itu adalah warisan termahal sepanjang masa. Pengajaran moral, pengajaran rohani itu adalah warisan termahal sepanjang masa. Maka Bapak, Ibu, dan Saudara, inilah yang harus terus ditekankan, ditanamkan kepada anak-anak kita di generasi zaman sekarang ini. Benar, sebagai orang muda, Timotius itu mungkin adalah ada kekhawatiran dalam dirinya pada dia karena umurannya yang masih muda. Tetapi dia harus fokus kepada Injil. Ada ketakutan untuk memberitakan Injil, kekhawatiran, pengalaman yang kurang karena kemudaannya, kesulitan menyatakan kebenaran kepada orang-orang yang lebih tinggi atau jabatannya lebih tinggi dari dia. Padahal kebenaran itu tidak selalu, kebenaran itu lahir bisa dari siapa saja, bahkan usia muda atau tua sekalipun. Itu tergantung komitmen kita untuk menyampaikan kebenaran. Oleh karena itu, Paulus mengatakan supaya dia tidak takut untuk menyatakan kebenaran. Tapi Paulus sampaikan pada ayat yang ke-8 itu, supaya dia tidak malu bersaksi tentang Kristus. Jangan malu karena Paulus yang dipenjara, tetapi ikutlah menderita bagi Injil Kristus. Karena Allah lah yang akan menguatkan Timotius itu sendiri. Maka Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Roh itu yang diberikan oleh Allah. Selanjutnya Allah bukan memberikan roh ketakutan. Maka jangan malu sebab Tuhanlah yang menyelamatkan. Dan dialah yang memanggil. Dia yang mengutus. Maka dia yang mengurus. Sekali lagi Paulus mengatakan supaya Timotius tetap pada pengajaran yang benar. Sebagai pengikut Yesus yang setia. Dan sebagai pelayan yang bisa menghadapi penderitaan itu. Di dalam penyertaan Tuhan. Berbahagialah orang yang menderita. Ya, menderita karena Kristus, karena kebenaran. Karena Tuhan akan memperhitungkan semuanya itu. Ya, Tuhan akan memperhitungkan semuanya. Selanjutnya pada ayat 10 sampai 14, pengenalan Paulus akan Yesus akan memberikan semangat untuk memberitakan Injil. Maka kepada Timotius kedatangan Yesus juru selamat itu yang oleh Injil mematahkan kuasa maut dan mendatangkan hidup yang tidak dapat binasa. Maka untuk Injil itulah kita ditetapkan sebagai pemberita, sebagai rasul, dan sebagai guru. Itu sebabnya, kalaupun menderita, Paulus itu tidak pernah malu. Kalaupun di penjara, dia tidak malu. Kenapa? Karena itu semua demi Kristus, demi pemberitaan kepada Kristus. Itu bukan karena perbuatan jahat yang dia kerjakan. Tapi, kalaupun dia menanggung malu, itu semua adalah karena pemberitaan kepada Kristus. Maka dunia ini memandang, mempermalukan. Sekalipun dunia mempermalukan, kalau itu untuk kebenaran dan untuk Kristus, Paulus katakan dia tidak akan malu. Karena aku tahu kepada siapa aku yakin dan bahwa dia berkuasa memelihara apa yang dipercayakannya kepadaku hingga hari Tuhan. Aku tahu kepada siapa aku percaya. Aku tahu kepada siapa aku akan mengabdi dan melayani. Dan aku akan mengabdi untuk dia sampai pada hari Tuhan. Maka
Peliharalah harta yang indah yang telah dipercayakan kepada kita oleh Roh Kudus yang diam di dalam Kristus. Oleh karena itu Bapak Ibu, 3 hal yang disampaikan oleh firman ini, tetaplah semangat dalam memberitakan Injil. Kita semua adalah pemberita Injil lewat pekerjaan kita, keluarga kita, tugas-tugas kita. Maka memberitakan kasih dan kebaikan Tuhan, jangan pernah berhenti, jangan takut, Roh Kudus akan menolong. Sebab bagi kita orang percaya, Roh Kudus selalu menguatkan kita. Firman itulah yang paling berharga, memberikan kekayaan dan memberikan bagi kita sukacita untuk selalu melayani Kristus. Firman itu menjadi kekuatan menjalani kehidupan kita. Yang kedua, kita terima, maka kita akan merespon dengan baik panggilan kita itu. Karena Kristuslah yang memanggil dan menetapkan kita untuk melakukan tugas-tugas itu. Kalau Tuhan yang memanggil, maka Tuhan yang akan memperlengkapi. Tuhan yang mengutus, maka Tuhan yang akan mengurus. Dia mempersiapkan segala sesuatu. Yang perlu adalah kesiapan kita, kemauan kita untuk dapat terus melayani Tuhan. Walaupun tantangannya banyak, kita tetap setia sampai pada hari Tuhan. Yang ketiga, tak berkesudahan kasih setia Tuhan. Walau banyak pergumulan, persoalan, tantangan dalam kehidupan kita sebagai pemberita, kita akan hadapi itu di dalam percaya kepada Tuhan. Rohnya yang akan menguatkan kita dan menjauhkan kita dari segala masalah, dari segala yang maut, yang mencelakakan kehidupan kita. Dan kita akan terus memuji Tuhan dan melayani Dia dengan segenap hati kita. Sebab Dialah Allah yang penuh kasih, menyertai, memelihara kita, melakukan tugas-tugas dan tanggung jawab kita untuk memberitakan sampai kabar sukacita itu sampai kepada semua orang. Amin, kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur dan berterima kasih menerima firman-Mu. Kami telah menerima firman-Mu dengan baik. Mengajarkan kami bahwa kami terus melakukan tugas-tugas pelayanan kami di tengah dunia ini. Untuk memberitakan kebaikan kemurahan Tuhan kepada dunia ini. Supaya mereka juga dapat merasakan kasih dan kebaikan serta berita sukacita itu. Bapa di sorga, berkatilah kami agar kami tetap teguh dalam tugas dan pelayanan yang Tuhan percayakan bagi setiap orang percaya. Setia sampai kemudian pada hari Tuhan. Berkati firman-Mu dan berkati jemaat-Mu, supaya kami tetap setia pada firman-Mu dan melakukannya dalam sepanjang kehidupan kami. Terpuji nama-Mu, dalam Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin.